Hah? Buta? Ren, nanti pulang sekolah jangan main ya, langsung pulang. Bodoh. Udah berani ya kamu sekarang ngelawan mama? Ren, aku cantik gak? Badut. Ih, maksud kamu aku kayak badut? Bukan, banci. Hah? Kayak badut banci maksud kamu? Ren, boleh pinjam buku IPS gak? Berisik. Kok kamu sekarang jadi kasar gitu sih? Ren, mau curhat. Kemarin pacarku selingkuh sama cewek lain. Sedih banget. Bagus. Kok bagus sih? Aku harus gimana sekarang? Bikin bakso. Hah? Bikin bakso? Orang aku lagi gak nafsu makan. Baik anak-anak, sekarang waktunya kalian presentasi tugas minggu lalu ya. Ren, silahkan kamu maju ke depan ya. Woi, cepet Ren, maju. Ren, kamu denger gak sih ibu bilang apa? Maju presentasi sekarang. Berisik banget. Wah, berani banget dia. Udah dihukum aja, Bu. Jangan bilang kamu belum ngerjain presentasi ya. Bukan. Maju sekarang atau kamu? Selama 24 jam papa mama bakal jawab iya atau enggak. Ya mending iyalah biar semua yang aku mau dikabulin. Ma, aku mau bolos sekolah ya. Iya nak. Pa, aku mau minta uang 1 juta dong. Iya nak. Halo? Halo Ren, sepupuku yang paling comel. Kamu dan mamamu lagi di rumah nggak? Aku pengen main ke rumahmu nih. Aduh, dia kan sepupu yang paling rese. Nah, si Dina mau main ke rumah, tolong jawab enggak dong. Halo Dina, iya. Oke tante, aku OTW ke rumah tante sekarang. Si Riko ternyata pembunuh berantai ya. Gue liat story lo kemarin. Iya, keluarganya juga mafia. Mulai sekarang lo harus hati-hati Ren. Dia pasti ngincer lo karena lo udah ngebongkar semua rahasia dia di publik. Tenang aja, dia nggak tahu kok aku tinggal di mana. Ma, aku pulang. Ren, ada temenmu tuh datang di ruang tamu. Siapa, Ma? Namanya Riko. Kenapa Mama kasih masuk? Abisnya dia tanya, boleh masuk nggak? Adik, maafin kakak. Kakak nggak bisa jadi kakak yang baik untuk kamu. Ren, kamu bener-bener kakak yang jahat. Ren, lo bener-bener orang yang gak punya hati. Lo udah bikin cerita palsu, ngefitnah ade lo, dan sekarang ade lo yang meninggal. Puas kan lo? Ren, lo tau gak sih kalau selama ini ade lo selalu bilang kalau dia bangga banget punya kakak kayak lo. Iya, dia juga bilang kalau dia bakal lakuin apapun demi lo Ren. Bahkan dia rela mati buat lo. Sebenarnya waktu sistem lo error, ade lo udah tahu soal itu, dan dia gak mau lo meninggal. Apa? Kenapa Adek lakuin itu? Ren, ini ada surat dari adek lo. Dia nulis ini sebelum dia meninggal. Aku nyesel banget udah bersikap jahat sama adik. Aku pengen adik hidup lagi. Permisi, Cu. Ada cara agar adikmu bisa hidup kembali, Cu. Gimana caranya, Nek? Apa ada barang yang diberikan adikmu sebelum dia meninggal? Adik, ada kasih aku kalung buatan dia. Mana? Coba Nenek lihat kalungnya. Cu, kalau kamu memakai kalung ini, maka adikmu bisa hidup kembali. Kalau gitu, aku akan pakai kalung ini sekarang. Tapi Cu, kamu yang akan meninggal setelah menggunakan kalung itu. Nyawamu akan ditukar dengan adikmu. Aku rela kok, Nek. Asal bisa ngelihat adik hidup lagi untuk terakhir kalinya. Kakak, aku hidup lagi, Kak. Adik, maafin kakak ya, selama ini kakak jahat sama kamu. Tapi sebenarnya kakak sayang banget sama kamu. Maafin kakak juga, kakak gak bisa jadi kakak yang terbaik untuk kamu. Mulai sekarang kita akan sama-sama terus, Kak. Kakak. Yang tidak akan naik kelas, adik kan penakut. Nanti kasihan kalau diomelin papa. Pak, adik naik kelas loh. Anak pintar, ini papa kasih kado buat kamu. Pah, maaf aku gak naik kelas. Apa? Kamu tuh ya malu-maluin aja. Papa nyesel punya anak kayak kamu. Emangnya kakak itu beda banget sama aku. Aku kan pintar dan cantik. Yang akan muntah saat makan. Aku gak mau adik sakit. Heh anak bodoh, kamu tuh ya muntah saat makan bersama. Kamu gak tahu ya meja itu baru mama beli dan harganya itu mahal. Maafin aku, Mah. Aku gak sengaja, tiba-tiba aja muntah. Dasar anak gak berguna, nyusahin aja. Emang anak mama tuh cuma adik. Yang akan meninggal hari ini. Kalau gak ada adik, nanti papa mama sedih. Kalau aku kan gak ada yang peduli. Pa, Ren gak bernafas. Ren, bangun. Mau kita harus bawa Ren ke rumah sakit. Uang 5M atau gantungan kunci? Gantungan kunci kan murah, tapi aku penasaran. Dasar bodoh. Gue sih pilih uang 5M daripada gantungan gak guna. Lucu juga gantungan kuncinya, tapi yang satu kenapa mukanya nyolot banget dah? Iya, mirip muka lo. Ren, ntar malam lo dateng gak ke pesta ulang tahunnya Sasa? Pengen sih, tapi aku nggak punya tas. Nih, gue kasih kantong plastik hitam, siapa tahu bisa lo pake. Sedih amat, tapi nggak apa-apa deh, aku gantungin gantungan kunci ini aja biar lucu. Lah, kok kantong plastiknya berubah jadi tas? Hah, kok bisa berubah jadi tas mahal?
Andai aja gue punya mobil, gue pengen banget ajak nenek gue jalan-jalan kemanapun yang dia mau. Mulia sekali niatmu, Reno. Ya gue sayang banget sama nenek gue, tapi gue cuma punya becak kuno. Coba pasang gantungan ini di becakmu. Buat apa ini, Ren? Wah, becak gue berubah jadi mobil sport. Keren banget. Iya, ajak nenekmu jalan-jalan. Tapi mobil sport ini jalannya kenceng, mana nggak ada kacanya lagi. Gigi nenek gue bisa terbang. Guys, aku punya buah stroberi dan mangga beku. Jangan lupa ada durian beku juga. Oke, pertama-tama aku mau buka yang stroberi dulu. Oh, ternyata di dalamnya ada kemasan lagi, guys. Yang stroberi isinya ada 6 piece. Kayak gini, guys, penampakannya. Yuk kita coba. Ternyata rasanya enak, guys. Ada asam-asamnya gitu. Lanjut, kita buka yang mangga. Aku sebenarnya nggak gitu suka makan buah. Kalian suka nggak? Yang mangga isinya sama, ada 6 piece juga. Menarik. Yuk kita coba. Rasanya enak. Aku lebih suka yang mangga daripada yang stroberi. Rasanya manis gitu. Next, kita buka yang durian. Buah kesukaan aku nih. Oh, yang durian isinya cuma 5 piece, guys. Biasanya durian begitu dibuka wanginya keras banget. Menarik. Langsung aja kita makan. Yang ini aku agak susah gigitnya, tapi enak juga sih rasanya. Yang nggak suka buah juga bisa makan, soalnya udah kayak keripik. Abis ini review cemilan apa lagi ya? Komen dong. Pilih nggak bisa dengar atau nggak bisa lihat? Pilih nggak bisa dengar aja, Ren, daripada kamu buta. Iya mah, kalau nggak bisa denger kan masih bisa baca kalimat dari gestur mulut orang. Nak, kamu mau makan apa hari ini? Mama ngomong apa? Susah juga baca kalimat dari gestur mulut orang. Ren, tolong matiin kompor dong. Mama lagi di kamar mandi nih. Mama mana ya? Kok nggak ada suaranya? Kebakaran. Ren, kan Mama udah bilang matiin kompornya. Sekarang rumah kita kebakaran dan hangus. Kita udah nggak punya tempat tinggal. Kebakaran. Oh iya, lupa. Anak ini kan tuli. Itu kan siren pembawa sial. Jangan deket-deket ntar ketular lagi sialnya. Rumah dia aja kebakaran. Hai guys, aku boleh ikut kalian nggak? Anjoy, dia bisa ngejar, cu. Permisi, numpang lewat. Mau tanya toilet di mana ya, Kak? Loh, kok aku bisa denger suara dia sih? Kak? Iya, tinggal lurus belok kiri. Heh, Ren, lo ngapain ngomong sendiri? Ruangan ini kan udah kosong selama 10 tahun. Lo horor banget deh. Hah, kamu ngomong apa? Kok aku budek lagi sih? Guys, temenin aku bikin es krim kon. Dodo juga mau bikin. Kita skrup dulu esnya. Aku mau bikin rasa vanila. Dodo juga mau rasa vanila. Mamaku telepon, titip esku ya, Dok. Ya udah sini. Waktunya kerjain si Ren. Mampus lo, Ren, makan odol. Mules-mules dah perut lo. Ren, cepetan nih makan es lo, ntar keburu cair. Iya, makasih, Dok. Kena lo, Ren, jebakan gue. Dok, kamu kenapa? Pakai nanya lagi. Gak lihat Dodo makan odol. Mana mungkin aku punya tahta tinggi. Ren, tahta kamu apa? Belum muncul, Ma. Gak usah berharap terlalu banyak. Kamu kan jelek dan miskin. Orang kaya kamu gak pantas punya tahta. Adik jadi panglima prajurit loh. Adik, kamu keren banget. Tahtamu tinggi. Iya ma, mulai sekarang aku akan anggap kakak Ren udah mati. Karena aku malu kalau ditanya temanku soal kakakku yang gak punya tahta itu. Kok kamu gitu sih? Bukannya kamu sayang sama Itu kakak? kan dulu sebelum adik punya tahta jadi panglima. Sekarang adik udah gak sudi punya kakak kayak lo. Gak sabar ntar malam ke istana buat acara penerimaan tahta. Tahta gue dayang cantik. Permisi, tahta saya raja. Saya mau mengingatkan untuk datang ke istana jam 7 malam nanti. Raja ganteng banget. Semoga kita jodoh ya, raja ganteng. Jodoh raja pasti ratu Diam kan? lo, orang gak punya tahta. Gue ini dayang cantik. Selamat datang di istana. Raja, ayo mulai acaranya. Tunggu dulu, ratu kita belum datang. Beruntung banget yang dapet tahta ratu. Berjodoh dengan pangeran tampan. Kekuatan aku hari ini dapat mengetahui hal yang disukai orang. Pagi, Ma. Pagi, nak. Ma, masakin aku makanan yang enak dong. Ben, kamu minta mama masak. Biasanya kalau mama masak, kamu nggak mau makan. Mulai sekarang aku mau makan masakan Mama aja. Ren, gue punya 2 es krim nih. Yang satu rasa vanila, yang satunya coklat. Lo pilih satu ya, mau yang mana? Yang mana aja deh, terserah kamu. Lo yang pilih aja, Ren. Vanila aja deh, kamu kan suka yang coklat. Lo inget aja kalau gue suka coklat. Lo emang perhatian banget. Diko, kamu lagi dihukum ya? Iya, gue dihukum disuruh angkat 1 kaki sambil jewer telinga. Mana 6 jam lagi. Emangnya kamu salah apa? Gue dituduh ngerokok sama bu guru, padahal bukan gue yang merokok. Bocah nakal, kamu masih nggak mau ngaku? Emang saya nggak salah kok, dasar bu guru jelek. Jangan suka bohong, Diko. Ren, nanti malam kamu sibuk gak? Kenapa, Reza? Aku mau ngajak kamu makan malam berdua. Ini pertama kalinya aku ajak cewek loh. Kamu orang yang beruntung. Semoga nggak banyak. Buat apa sih sebanyak itu? Nggak guna banget. Dek, senyum dong. Kakak kangen banget lihat senyuman kamu. Iya. Hei, anak gak punya perasaan. Dasar gak bisa senyum. Emang pantas banget kita bully dia selama ini.
Cepet pergi, dasar nggak bisa senyum. Sabar dong. Dia sadar diri kali, mukanya jelek, jadi nggak bisa senyum. Ih, itu kan Ren, orang yang paling hina di sekolah ini. Dia selama ini dibully, katanya nggak bisa senyum. Kalian jahat. Hai, aku Reza. Boleh duduk di sebelah kamu? Boleh, kosong kok. Kamu anak yang gak bisa senyum itu ya? Iya, emangnya kenapa? Tenang. Aku cuma nanya kok ke maksud bully kamu. Oh, sorry. Hai manis. Kamu bisa senyum. Kenapa gak pernah senyum selama ini? Nggak apa-apa, aku nggak bisa kasih tahu alasannya. Cie, si jelek udah bisa senyum ternyata. Coba senyum, sini. Mana muka jeleknya? Siapa yang kasih tahu kalian? Jatah nafas aku 100. Yah, itu mas kalau jalan ke depan pagar juga habis. Jatah nafas gue dong 5.000. Gak apa-apa, aku bersyukur kok masih punya jatah nafas. Tolong. Nek, ya ampun, nenek tertabrak mobil ya? Iya, cu, ada mobil kencang sekali. Kaki nenek sakit. Ayo, Nek, aku antar ke rumah sakit. Halah, nggak usah sok baik deh lo mau nolongin orang. Jatah nafas lo aja cuma sedikit, boro-boro mau nganterin. Kamu mau bantu antar? Gak mau lah, ngapain gue nolongin orang gak jelas. Udah gue ngirit-ngirit pakai jatah nafas gue, ntar abis lagi. Kita nggak boleh perhitungan kalau mau nolongin orang. Berisik lo, Ren. Nek, ayo aku bantu. Anak baik, tinggalkan saja nenek. Kamu tidak punya banyak jatah nafas kan? Gak apa-apa, Nek, aku yakin cukup kok buat antar nenek ke rumah sakit. Nek, kita sudah sampai, semoga nenek cepat sembuh ya. Terima kasih anak baik. Hah, jatah nafasku jadi tak terbatas. Itu imbalan atas kebaikanmu. Tolong, sesek banget nafas gue. Sisi, kamu kenapa? Kayaknya jatah nafas gue bocor. Mengetahui seberapa penting atau seberapa kesal orang sama aku, mengetahui seberapa penting aja ah. Selamat pagi, Ma, Pa. Selamat pagi, anakku tercinta. Ini Mama masakin telur goreng spesial buat kamu. Aku emang penting banget ya buat Mama. Iya dong, sayang. Kamu kan anak Mama yang tercinta. Papa juga sayang banget sama kamu. Kamu itu penting sekali untuk kami, nak. Beruntung banget aku. Sebentar lagi adik kamu lahir loh, Ren. Yeay, aku udah gak sabar. Dia pasti lucu banget. Nak, ayo papa antar kamu ke sekolah. Gak usah, Pak. Aku bisa berangkat sendiri kok. Jangan, pokoknya papa bakal selalu anterin kamu kemanapun itu. Ma, aku kangen banget makan telur goreng buatan Mama. Kamu gak lihat ya Mama lagi sibuk urusin adik? Buta ya matamu. Oh iya, maaf Ma. Hah? Papa bisa anterin aku ke... Kamu tuh jangan manja deh, kamu kan udah gede. Kenapa apa-apa harus papa anterin? Papa tuh harus jagain adikmu. Adikmu itu penting. Iya Pak, aku ngerti kok. Padahal dulu aku 100% penting buat Papa. Sejak ada adik semuanya jadi berubah. Makanan terakhir atau minuman terakhir? Maksudnya apa? Kamu bisa mengetahui makanan atau minuman terakhir yang dikonsumsi orang? Oh, makanan aja deh. Wah, enak banget keripik kulit ini. Ma, aku pergi dulu ya. Oke, Nak. Hah, Mama makan rambut nenek? Iya, emangnya kenapa? Jorok banget. Loh, rambut nenek itu yang kayak gulali, yang manis itu loh. Masa kamu nggak tahu sih? Oh, ada ya. Ren, udah makan belum? Udah dong, kamu udah makan belum? Makan apa? Aku makan steak, makanan bule. Biasalah, lidahku kan suaranya luar negeri gitu loh. Bukannya kamu makan jengkol? Iya sih, tadi aku bohong. Biasalah. Permisi Pak, saya mau kumpul tugas. Oh iya Ren, taruh di situ aja ya, bapak lagi makan nih. Oke Pak. Kamu sudah makan belum? Kalau belum nih, mau makanan bapak nggak? Nggak usah Pak. Makanan terakhirku tadi apa ya? Lupa. Hah, snack kulit cicak. Aku bakal haci setiap ada orang yang berbohong. Kalau banyak orang yang berbohong, aku capek dong haci terus. Aduh, minyak wangi yang aku baru beli mana ya? Kok hilang? Cari apa, Kak? Minyak wangi kakak deh, kamu lihat gak? Enggak, aku nggak lihat. Haci, kamu bohong ya? Enggak, aku nggak bohong. Haci. Kakak cium wangi minyak wangi kakak di baju kamu pakai ya? Ya udah sih, minyak wangi murahan doang, pelit banget. Gak minjem nyebelin lagi. Bodoh amat. Pa, Ren, kalian tahu nggak siapa yang pecahin vas bunga kesayangan Mama? Bukan papa kok, papa nggak tahu apa-apa. Ih, Papa bohong ya? Apa sih kok kamu nuduh papa? Jangan-jangan kamu yang udah pecahin vas bunga mama. Ih, Papa pasti bohong nih, soalnya aku jadi haji terus. Papa ya sudah bau tanah, masih suka bohong. Mama masakin telur gosong nih. Iya, abisnya papa takut sama mama. Mama galak kayak setan kesurupan. Lah, emangnya setan bisa kesurupan?